Kalian tahu nggak sih, diskriminasi gender masih sangat sering dilakukan oleh masyarakat kita loh, terutama pada perempuan. Seperti banyak sekali masyarakat kita yang mempercayai bahwa tugasnya perempuan tuh hanya melakukan pekerjaan di rumah saja, sedangkan laki-laki dapat bekerja, belajar, dan mencari nafkah. Hal ini membuat perempuan menjadi sulit untuk memenuhi hak-haknya, bahkan tidak jarang terkena diskriminatif. Untuk pelajari lebih lanjut, ayo kita bahas. Permasalahan sosial diskriminasi pada perempuan, yaitu apa itu diskriminasi pada perempuan? Diskriminasi pada perempuan adalah perlakuan tidak setara dan tidak adil yang diberikan pada seorang karena jenis kelaminnya yang memiliki efek atau tujuan untuk merusak atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidangnya. Yang selanjutnya itu ada manusia. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan diskriminasi. Hal ini terjadi karena individu atau kelompok tidak menyadari bahwa perilaku dan ucapan mereka bisa merugikan atau membedakan orang lain berdasarkan faktor tertentu. Selanjutnya yang kedua itu, pelaku memiliki kesadaran hukum yang rendah. Individu yang kurang memahami, menghargai, atau mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga itu ada pelaku yang melakukan diskriminasi untuk menjaga dominasi dan kekuasaan mereka. Pelaku melakukan diskriminasi untuk menjaga dominasi atau kekuasaan mereka karena ingin mempertahankan posisi, status, atau keuntungan yang dimiliki. Selanjutnya ada environment atau lingkungan. Environment atau lingkungan adalah pengaruh diskriminasi terhadap perempuan yang disebabkan oleh faktor lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan yang pertama, adanya budaya patriarki yang memberikan dominasi terhadap laki-laki dalam berbagai aspek sosial. Dalam pandangan ini, membuat peran dan kemampuan perempuan yang sering dianggap lebih rendah, sehingga mereka cenderung dibatasi dalam pengambilan keputusan dan kesempatan yang setara. Yang kedua, ada persepsi dan stereotip bahwa perempuan memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada laki-laki. Dalam pandangan ini, itu sering menyebabkan ketidaksetaraan gender, karena perempuan sering tidak diberi kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial, meskipun sebenarnya kemampuan mereka setara dengan laki-laki. Yang ketiga, ada anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan sekaligus bekerja. Dalam pandangan ini, itu muncul dari nilai-nilai yang tradisional yang masih sering menganggap bahwa pekerjaan perempuan itu adalah mengurus rumah dan keluarga, sedangkan laki-laki itu mencari nafkah utamanya. Selanjutnya ada mesin atau mesin. Adalah perlakuan diskriminasi pada perempuan yang menggunakan alat-alat digital atau sebagainya. Yang pertama ada pelecehan seksual di media sosial. Di media sosial seringkali perempuan mengalami pelecehan seksual seperti mengirim komentar yang tidak pantas dan mengirim pesan atau foto yang tidak senonoh kepada perempuan. Selanjutnya ada perundungan verbal pada perempuan di game online. Itu kayak misalnya perempuannya main game terus setim sama cowok. Nah cowoknya itu komentarnya kayak merendahkan lah gitu. Yang ketiga ada penyebaran gambar atau video intim perempuan tanpa izin. Perempuan sering tersudut atas peredaran video bermuatan pornografi. Padahal dia tidak pernah memiliki niat menyebarkan video tersebut. Dalam sejumlah kasus, video tersebut dicuri lalu disebarkan oleh orang-orang lain tanpa sepengetahuan orang yang berperan di dalam video tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang methods atau metode. Jadi metode di sini artinya adalah proses atau prosedur yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Nah, hal-hal yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, yang pertama adalah kurangnya saluran pengaduan untuk perempuan yang terdiskriminasi.
Di daerah perkotaan mungkin sudah banyak perempuan yang mengetahui bahwasannya ada saluran pengaduan yang spesifik dan mereka juga mengetahui cara mengakses saluran tersebut. Tetapi kalau kita lihat di daerah pedesaan, masih banyak perempuan yang tidak mengetahui kalau ada saluran pengaduan dan mereka juga tidak mengetahui cara mengaksesnya. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai saluran pengaduan dan cara mengaksesnya. Yang dimana sebenarnya hal itu termasuk dari hak-hak mereka. Nah, kurangnya saluran pengaduan bagi perempuan yang terdiskriminasi berarti masih sedikit tempat atau lembaga yang bisa menampung laporan kasus diskriminasi yang aman dan efektif. Dan akibatnya hingga saat ini masih banyak perempuan yang enggan melapor. Yang kedua adalah kurangnya edukasi yang tradisional. Nah, berarti pendidikan masih menanamkan pandangan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Nah, akibatnya peran perempuan sering dibatasi hanya pada urusan rumah tangga, sementara kesempatan mereka untuk berpendidikan tinggi atau berkarir bebas menjadi terbatas. Nah, pandangan seperti ini memperkuat ketimpangan gender dan menghambat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga adalah kurangnya privasi pada perempuan yang membuat pengaduan jika terkena diskriminasi. Nah, berarti identitas atau cerita mereka sering tidak terjaga kerahasiaannya. Nah, hal ini membuat perempuan takut melapor karena khawatir akan mendapatkan tekanan sosial, dihakimi, atau bahkan mendapatkan balasan dari pelaku. Nah, akibatnya banyak kasus diskriminasi yang tidak terungkap dan korban memilih diam demi menjaga keamanan dan harga dirinya. Nah, selanjutnya adalah measurement atau pengukuran. Measurement adalah pengukuran yang dilakukan melalui berbagai indikator untuk melihat perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan di berbagai dimensi kehidupan. Biasanya, pengukuran ini akan menghasilkan suatu rasio ataupun angka yang kalau misalnya rasio tersebut mendekati angka 100, maka dianggap bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan dianggap setara ataupun merata. Nah, sebaliknya, kalau misalnya hasil rasionya itu sangat jauh dari angka 100, maka dianggap bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan sangat tidak merata ataupun tidak setara. Kita langsung masuk aja ke measurement yang pertama, yaitu indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender adalah ukuran yang mengatur kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Yang dilihat itu adalah bidang kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang layak. Nah, kalau misalnya di bidang kesehatan, itu yang diukur adalah angka harapan hidup saat lahir. Lalu kalau misalnya di bidang pendidikan, yang diukur adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lamanya sekolah. Lalu yang ketiga adalah di bidang standar kehidupan, yang diukur adalah pengeluaran per kapita atau pengeluaran per real per kapita. Nah, contohnya adalah nilai IPG nasional pada tahun 2024 di Indonesia, sekitar 91,85 poin. Nah, angka tersebut dinilai cukup tinggi karena mendekati angka 100, yang dimana kesimpulannya adalah pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada masa itu lebih setara daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua adalah indeks pemberdayaan gender. Indeks pemberdayaan gender ataupun IDG berfokus pada partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Karena di bidang ekonomi dan politik, jadi yang dilihat adalah partisipasi perempuan dalam parlemen, lalu yang kedua adalah persentase perempuan dalam posisi kerjanya sebagai profesional, manajerial, teknisi, dan administrasi. Terus juga yang dilihat adalah kontribusi pendapatan perempuan terhadap total pendapatan di suatu wilayah. Contoh IDG-nya adalah di tahun 2024, wilayah Aceh IDG-nya mencapai 61,78 poin. Nah, 61,78 itu dianggap jauh dari angka 100. Maka kesimpulannya adalah partisipasi perempuan di bidang politik maupun ekonomi di wilayah Aceh saat itu sangat kurang dari yang seharusnya. Nah, selanjutnya adalah indeks kesetaraan gender ataupun GEI. Nah, GEI ini sebenarnya agak mirip-mirip sama yang pertama dan yang kedua tadi. Cuma dia itu kayak lebih luas daripada yang sebelumnya. Dia itu dinilai di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Nah, GEI ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yang dimana setiap bagiannya tersebut akan berbeda-beda bidangnya.
Nah, bagian yang pertama adalah indeks ketimpangan gender ataupun GII. Ini tuh yang dilihat dalam suatu negara, yaitu kesehatan reproduksinya, lalu pemberdayaan manusianya, dan pasar tenaga kerjanya, yaitu membandingkan partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah indeks setara gender Bloomberg atau GEI. GEI ini mengukur komunitas perusahaan terhadap kesetaraan gender di tempat kerja, rantai pasok, dan komunitas. Material adalah bahan yang digunakan dalam suatu proses atau kegiatan. Nomor 1, dalam surah An-Nisa ayat 11 membahas tentang tidak kesetaraan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Yaitu dijelaskan bahwa bagian warisan anak laki-laki sebuah laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat 12 membahas tentang ketidaksetaraan pembagian warisan antara suami dan istri. Yaitu perbedaan ini sering dianggap tidak setara, namun dalam ajaran Islam pembagian tersebut didasarkan pada peran dan tanggung jawab ekonomi yang berbeda, di mana suami berkewajiban menafkahi keluarga, sedangkan istri tidak memiliki kewajiban di finansial. Selanjutnya ada peran sosiologi. Yang pertama itu menganalisis faktor-faktor struktural dan budaya yang melatar belakanginya. Mengkaji bagaimana budaya patriarki menciptakan hierarki sosial dan norma gender yang menempatkan laki-laki sebagai yang dominan serta mempengaruhi peluang dan pengalaman hidup perempuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan keluarga. Yang kedua itu menyediakan teori dan alat analisis untuk membongkar stereotip dan norma yang tidak adil. Yang ketiga itu menawarkan solusi berbasis penelitian untuk perubahan sosial yang lebih setara.